Apakah setiap harinya itu hal semacam ini selalu siap di kamar ini, Mbak ya? Selalu siap, Mbak ya? Iya. Terus dalam keseharian tata busana atau pakaian yang jenengan kenakan itu selalu seperti ini. Apakah pada saat ada tamu mungkin apa gimana, Mbak itu ya? Kalau ada tamu aja. Kalau boleh tahu barang-barang yang Mak Tum taruh di sini itu adakah perlu barang pribadi dari pasien yang datang atau Iya. harus ada Dalaman, iya. Jadi maaf nih Mak Tum, jadi bisa jadi ini adalah milik pasien pasien, yang iya. gitu nih. Menahan supaya sang bojo atau bapaknya tidak ke yang lain gitu ya? Iya. Oh, jadi andai kata bapaknya ke yang lain itu otong jenatnya tidak bisa, Iya, bisa gitu. berdiri. Tidak ada setrumnya gitu, Iya, Mbak. nggih. Oh, Setrumnya mati. setrumnya mati. Tapi kalau sama sang bojo nanti setrumnya kembali lagi. Nggih. Seperti inilah ruang praktek seorang paranormal wanita dari Jombang, Jawa Timur. Setiap harinya kisaran ada 15 sampai 25 orang pasien atau tamu dari luar kota, luar provinsi, bahkan luar pulau. Kebanyakan mereka para tamu atau para pasien yang datang ke sini yang punya masalah dalam hal pasangan hidup. Misalkan ada kerenggangan hubungan atau justru ada hadirnya orang ketiga. Selanjutnya yang lebih unik dan mengejutkan lagi, paranormal wanita ini bisa atau mampu meretas otong jenotnya laki-laki. Maksudnya atau misalkan begini, apabila ada seorang istri yang punya kekhawatiran terhadap suaminya supaya tidak ke lain wanita, apabila di kemudian hari sang suami diam-diam punya hubungan dengan wanita yang di luar, maka suami tersebut otong jenotnya tidak bisa manggung untuk sesaat karena otong jenotnya sudah diretas atau sudah dihack oleh paranormal tersebut. Selanjutnya paranormal wanita ini sebut saja Mak Tum, tinggal di rumah ini bersama seorang anak, hidup tanpa suami. Bisa nyai roro itu. Mak Tum lang nggih mboten enten kula. Oh, Mak Tum ngoten nggih. Lah niku keng Kediri jam pinten? Oh, mriku niku jam itu gila. Oh. Anu di kota. Lah mireng keng pundi Pak nih Pak jenengan? Konco. Pundi? Konco. Oh, keng kanca, kula kene keng YouTube. Niki wau nggih tamune tesih kathah. Kula wau nggih sadèrènge mriku nggih panggih tiyang, tapi nggih ngoten niku. Ngoten iki pripun? Wis kowe sing jenengan critakaken wae. Bila gadah keresahan apa Pak? Gadah keresahan apa? Lah nggih wonten problem. Wonten problem. Nggih monggo mriku mawon sinten mbok menawi sapa ngerti judul nggih namine tiyang ngupakara, tiyang budidaya gitu Pak nggih. Ya buat game mriku. Dereng. Dereng. Kita sik badhe mriku lan niku tasik enten tiyang. Problem apa? Problem masalah arek itu. Oh, masalah arek wedok. Maksudnya sih gak ada problem jenengan kalih bocah wedok ngoten. Lah kok saged ngoten iki pripun Pak? Niku anu senes kaitan jenengan. Di perkampungan ini memang banyak kalangan wanita-wanita yang punya potensi yang kaitannya ada dengan spiritual. Seperti Mbak yang berbaju hitam ini juga
seorang pawang ulo atau pawang ular. Jadi mengenai Mbak yang satu ini tidak usah saya ceritakan, Anda sekalian tahu, ini adalah Mbak Rika. Dan ini tetangganya Mama peramal atau paranormal yang selama ini menggantikan Mama Loren. Sekarang ulonya masih ya Mbak ya? Masih. Oh, semakin banyak atau semakin berkurang? Alhamdulillah makin lumayan. Kenapa Mbak ya, di perkampungan ini kok banyak kalangan wanita yang punya potensi istilahnya itu ekstrim? Maksudnya begini, ada yang pawang ular seperti jenengan dan ada juga yang pakar spiritual atau bahasa masyarakatnya itu dukun gitu ya Mbak ya? Kok seperti itu, heran aku ya Mbak. Wah itu, nggak bisa jawab Nggak saya. bisa jawab ya? Nggak bisa jawab Atau saya. dulu-dulunya itu memang sudah ada Mbak? Kalau setahu saya sih, yang ular ini saya. Enggak, yang lain misalkan Kalau kayak dukun-dukun di situ, kayak yang kemarin itu ada beberapa di sini, ada. kalangan wanita juga ya? Iya. Mbak, ya? Jadi selain pawang ular ada juga orang yang memahami tentang dunia supranatural. Iya. Apa Bu? Konten. Nggih, ngonten. Warung lumayan. Ngonten sing Mbak Tum sing ayu niku. Iku mbok Mbok Tum. depokan Al-Hikmah. Oh nggih. Niku rondo kabare. Lu bapak bojo. Oh gadah bojo. Oh kalau kita nek rondo tak tekani. Lah. Golek rondo. Nggih golek rondo, kalau golek rondo. Guyon-guyon mboten napa-napa nggih? Oh nggih. Nggih. Pak monggo. Akhir-akhir ini warga setempat kaget dan juga heran karena setiap harinya banyak orang dari luar kota, luar provinsi, bahkan luar pulau keluar masuk datang mencari rumah kediaman Mak Tum. Karena yang dikenal warga setempat mengenai Mak Tum adalah seorang pedagang baju anak. Semula pada awalnya 1-2 orang datang, warga setempat pun menganggap itu biasa saja, yang mungkin mau beli baju anak. Tetapi lama-lama warga kampung ini juga penasaran dan penuh tanda tanya. Beli baju anak saja yang beli dari luar kota, luar provinsi. Karena warga setempat belum menyadari sebenarnya Mak Tum itu adalah seorang paranormal yang sudah terkenal di luar perkampungan ini. Dan sepanjang hari pun jalan gang ini selalu ada lalu lalang keluar masuk sepeda motor dan juga mobil dengan plat nomor luar kota. Mereka yang datang setiap ditanya punya keperluan atau kepentingan yang serupa dan sama. Misalkan ada yang mencari pelarisan, ada yang bojonya minggat, ada pula yang sedang menjual asetnya supaya cepat laku dan lain sebagainya. Selanjutnya, setahu warga setempat, seorang paranormal wanita memang ada, tetapi pada hari sebelumnya yang dikenal bukanlah Mak Tum, tetapi ada tidak jauh dari rumah kediaman Mak Tum. Orang tersebut tidak perlu saya sebut nama dan tidak perlu saya tampilkan rumah kediamannya. Oke, baiklah, sekarang kita masuk di rumah kediaman Mama, Ibu atau Tante Tum. Yang populer itu warga setempat itu menyebutnya gimana ya Bu ya? Menyebutnya Iya, menyebut jenengan Mak Tum. Mak Tum. Ya udah, sekarang saya panggil Mak Tum gitu aja ya. Terus selanjutnya boleh ya saya mereview atau gimana ya? Ya katakanlah mereview tempat ruang praktek jenengan. Monggo. Boleh ya? Boleh. Oke, terima kasih. Kalau semet nih dukone. Cek saya. Iya. Iya.
Walah ruku repet. Aku ini enggak apa-apa ya Pak ya ini ya. Oh nggih. Ini masakan. Iki Enggak, ini ku cek mboten semerat nih. punya ada apa-apa untuk goreng. Nah, sekarang kita berada di sebuah ruang atau kamar praktek maktum. Jadi seperti ini, ruang prakteknya berukuran 2,5 kali 2,5. Terus pada ruang praktek ada beberapa uborampen ya, dalam bahasa Jawanya itu uborampen. Oke Mbak, ini saya kan dari luar kota, dari Bojonegoro. Beberapa hari sebelumnya saya seringkali melihat tayangan YouTube tentang siapa tadi? Maktum. Dalam video itu saya melihat tutur sapa atau mendengar tutur sapa sampean itu sosok orang yang halus, kalem, sabar, dan tidak munafik, gitu. Pada umumnya hal semacam ini atau yang saya kerjakan selama ini itu pada umumnya orang mengatakan paranormal, bahkan ada juga yang mengatakan dukun. Tidak keberatan ya Mbak ya? Tidak keberatan ya? Oke. Pada awalnya jenengan punya pemahaman tentang ini atau katakanlah tentang dunia paranormal itu cikal bakal atau bibit kawitnya itu dulunya atau gurunya itu dari siapa Mbak itu Mbak? Orangnya sudah meninggal. Orangnya sudah kabundut. Iya. Terus buyut-buyut. Oh, turun temurun. Iya. Oh, jadi guru pusat asalnya itu sudah kabundut. Terus turun temurun gitu Mbak ya. Terus di situ kan ada beberapa uborampen seperti setanggi. Kita syuting enggak apa-apa Mbak ya? Oh iya. Terus ada lagi kembang telon, ada lagi ini kembang kantil, dan juga kembang kenanga. Pokoknya entah itu apa namanya saya tidak tahu, yang jelas seperti inilah. Nah, apakah setiap harinya itu hal semacam ini selalu siap di kamar ini Mbak ya? Selalu siap Mbak ya? Iya. Terus dalam keseharian tata busana atau pakaian yang jenengan kenakan itu selalu seperti ini. Apakah pada saat ada tamu mungkin apa gimana Mbak itu ya? Kalau ada tamu aja, kayak tamu pengen kesini itu pakai gini. Pakai seperti ini ya. Kalau mengobati tidak. Oh, jadi untuk menemui tamu berpakaian semacam ini, tetapi pada saat nanti menangani pasien itu beda lagi ya Mbak ya? Beda lah. Ini lah kok keraton nih. Nah, saya itu pada hari sebelumnya itu salut dengan sifat jenengan yang sabar, tidak munafik, suka guyon, berhati kalem atau lunak. Tetapi lunak di sini bukan berarti lunyu penak, maksudnya itu kalem gitu ya Mbaknya. Kan ada toh kalau lunak itu lunyu penak itu, tapi ya sebenarnya lunyu penak, tetapi kan ini tidak membahas itu Mbak. Enggak apa-apa Pak ya, guyon-guyon ya Mbak ya. Gadis pelamar jandaku dapat, zaman edan. Terus banyak orang yang datang ke sini untuk meminta semacam pertolongan atau semacam dukungan gitu Mbak ya, atau sarana itu dari berbagai kota. Iya, berbagai kota. Di Palembang ada, Madiun ada, Sampang Madura ada, tepi-tepi lah, jauh-jauh. Terus mungkin boleh tahu Mbak, mereka itu yang meminta tolong ke sini itu misalkan orang cari apa Mbak? Pengasihan buat itu laris apa ya? Darah coro Jawa sampai coro bahasa Indonesia ya. Iya. Biar laris dagangannya gitu loh. Apa? Oh, dagangannya. Buka aura gitu. Luluhkan hati suami juga bisa. Dulu itu kan ada ramalan dari almarhum Mama
Loren. Ternyata di era sekarang tahun 2026 muncul seorang ya bisa dikatakan searah sejalan dengan Mama Loren itu yang meramal apa itu namanya ya, itu meledos itu loh, apa namanya itu, lali aku, Indo mas ya. Mungkin sampean juga pernah mbak ya dimintai orang tolong untuk setidak-tidaknya katakanlah itu ancer-ancer atau semacam ramalan gitu mbak. Oh, kalau saya tuh main sama kartu ini. Oh sama kartu, Iya. itu enggak salah kartu Tionghoa ya mbak ya. Lintrik. Oh namanya lintrik. Iya. Terus pada video sebelumnya saya tuh kan hobi sekali nonton YouTube. Oh, iya, Itu tertulis ke itu ya, tukang pelet apa gimana itu ya. Memang itu betul ya mbak ya? betul. Betul ya mbak ya? Betul. Ya maksudnya jurusan pelet itu untuk melet suaminya sendiri, Iyalah, juga bukan untuk yang lain gitu ya. tidak lah. Oh, Kalau yang masih single nggak apa-apa, ya betul. Betul ya mbak ya. Terus menjalani ini sudah berapa tahun mbak ini mbak? 3 tahun. 3 tahun ya mbak Tapi ya. tidak dipublikasikan. Baru kali ini didatangi kalangan media Iya. untuk disebarluaskan. Tetapi tidak apa-apa ya mbak ya. Nggak apa-apa lah. Nggak Yang penting kan apa-apa. saya nggak merugikan orang lain. Saya berbuat baik, menolong Oh, selama ini tinggal di rumah ini dengan siapa mbak itu mbak? dengan anak saya. Dengan anak. Oh. Terus sang bojo sekarang di mana? Kalimantan lah. Oh di Kalimantan. Tadi itu kan saya bertanya-tanya di kampung sebelah itu katanya kok rondo. Itu enggak benar ya mbak ya? Enggak benar ya berarti ya? Nggak benar. Oh enggak bener, berarti punya bojo. Enggak apa-apa ya mbak ya. Iya. Oke mbak, dilanjut. Ini tadi sudah ada berapa orang mbak yang datang ke sini atau katakanlah sebagai pasien gitu? 15 orang. 15 orang Iya, sehari 20 ada 15. dengan beda-beda kepentingan gitu mbak ya? Ya, beda-beda kepentingan. Misalnya apa ya mbak? Dengan tidak usah menyebutkan orangnya, maksudnya Iya. keperluannya apa saja misalnya? Jual rumah, Jual rumah, lulukan suami. melulukan bojo, Heeh. memisahkan orang ketiga, Ya, terus apa lagi? pelarisan. Oh pelarisan. Iya. Pelarisan, pengasihan. Iya. Pengasihan itu kan Buka membuat aura. buka aura. Pelarisan itu kan yang membuat orang menjadi suka kepada kita, itu namanya kan pengasihan ya mbak. Salah satu praktek yang diperlihatkan kepada kita adalah praktek puter giling. Puter giling itu begini, misalkan sang bojo atau siapa gitu ya, pergi entah di mana keberadaannya, selagi orang tersebut ada sepotong pakaiannya yang tertinggal di rumah, bisa digarap seperti ini. Misalkan ada seseorang yang pergi dari rumah tanpa pesan, entah minggat kemana, tidak tahu rimbanya. Umpamanya orang tersebut bernama Sri. Kebetulan Sri ada sepotong katok atau celana dalamnya ketinggalan di rumah, maka katoknya Sri itu bisa digarap semacam ini. Namun untuk umi-umi atau japa mantranya saya pun tidak tahu. Ya andai kata saya yang melakukan gitu, japa mantranya begini. Ndang balio Sri, ndang balio. Selanjutnya setelah digarap semacam ini, konon Sri yang minggat pergi tanpa pesan entah di mana rimbanya itu, tiba-tiba siang malam hatinya gundah dan punya keinginan kuat untuk pulang. Biar suaminya yang nggak pulang jadi pulang. Oh, berarti sang istri mencari sembahnya. Ya, buat dibawa kemari gitu loh. Itu bisa dijelek dikit mbak. Di cewek. Gitu. Iya. Sini ya. Iya. Kalau itu apa, telur apa itu mbak tuh? Telurnya banyak ini. Itu biasanya Buat jual rumah. Syaratnya. rumah yang susah dijual, Iya. nggak laku-laku. Tanah ya. Foto orang ini. Ini yang merotoli. Oh ini apa? Foto orang ini. Ini foto orang yang sudah lama. Iya, ini yang Tusuk-tusuk.
biar kembali ke istrinya gitu. Oh ini selingkuh ceritanya. Iya, selingkuh. Terus Kalau yang hitam itu mutuskan. Oh jadi ada simbol masing-masing ya Mbak Tum ya? Iya. Iya, Warna pink itu apa Mbak Tum? cintalah. Aduh, cintailah. Ya gitu Oh, lah. dicintailah biar kembali. Iya. Nah kalau hitam untuk Hitam memutuskan, memutuskan. Iya. seperti misalnya ada istrinya seseorang dicintai orang lain, Iya, betul. biar tidak lagi atau menjauh. Iya. Pelantara menolong pelantara lewat saya Gusti Allah ya. Kalau yang putih itu apa simbolnya Mbak Tum? Simbolnya untuk putih nih, ngraketno bojo. Luluno bojo ceke gak katut pelakon. Biar tidak. Wahyu. Wong ayu Kalau itu sperma, Ini Mbak Tum yang ini Mbak, yang menarik Mbak Tum. Oh, ini tuh buat supaya lakinya enggak itu loh, nakal lagi, gablek. Ini ditanam di kuburan. oh spermanya itu. Biar enggak kalau berhubungan sama wanita lain nggak bisa Enggak berdiri. berdiri, ya. Oh gitu. Berdiri sama suaminya, berdiri sama istrinya Istrinya, saja. oh. Iya. Oh jadi yang itu diulang ya Mbak ya, itu fungsi atau kegunaannya, khasiatnya gitu ya Mbak ya, Iya. menahan supaya sang bojo atau bapaknya tidak ke yang lain gitu ya. Iya. Oh jadi andai kata bapaknya ke yang lain itu Nyemprot. otong jeratnya tidak bisa, Iya, bisa itu berdiri. tidak ada setrumnya gitu Iya, Mbak. nggih. Oh Setrumnya mati. setrumnya mati. Tapi kalau sama sang bojo nanti setrumnya kembali lagi. Nggih. Oh. Ini Nggih, ya. sepir ini. Iya. Berarti dengan kata lain ini untuk mematikan setrum dengan yang lain. Iya. Orang di tempat saya mengatakan ini adalah ubo rampen. Ini ada setanggi dan lain sebagainya, dupa, kembang telon, dan juga ada semacam pakaian tertentu orang yang akan diputer giling. Nah, puter giling itu begini mungkin ya Mbak ya. Kalau ada familinya yang lungo di jauh, entah di mana gitu, kita tidak bisa Pulang, menghubungi. iya. Terus diputer giling biasanya orang itu timbul rasa keinginan yang kuat untuk pulang. Mungkin seperti itu. Coba melempar makin masuk, manggil ku lempar. Selanjutnya apapun topik dan temanya tidak lepas dengan yang cantik kinclong ayu moblong. Sepulang dari rumahnya Maktum, kita beralih ke seputaran pertigaan Mojowangi. Jandaku dapat. Bos, nanggap lagu Kelayung-layung terus disyuting, nggak masalah ya? Oke. Jadi nanggap lagu, pokoknya saya ingin lagu Kelayung-layung, kita nanti sambil wawancara. Ini. Siti Fatimah yang viral. Kelayung-kelayung. Untuk semuanya. Oke. Jadi itu saya gium yo. Nggak ada sosok. Oke. Siti Fatimah yang menantikan panggung sahur. Tiap hari kata menanti dia sekian dan terima kasih. Dan jadi baik Lanjut. Fatimah
sedikit wawancara enggak apa-apa Mas ya. Ini grup ini ngamen di sini sudah berapa tahun Pak ini Pak? Saya hampir 4 tahun di sini. 4 tahun di sini. Iya. Terus rumahnya mana Bapak ya? Kandangan asli. Kandangan. Kandangan punya Kediri. Kandangan. Jalan Malang. Asli. Dari Gedang Sewu jauh ya Pak ya? Oh jauh. Oh, jauh. Dekat Buang ngalur Gedang Sewu itu. Oh, setahu saya Gedang Sewu itu warung penak gitu. Oh iya warung penak. Puro. Warung penak. Ya kan ada warung puronya itu. Pokoknya warung penak. Iyalah. Lunak lunyu penak. Ya, Terus dari Kandangan sampai Gedang Sewu 12 kilo. Terus lagu religi yang lain Pak apa saja Pak selain mungkin kelayong-layong bisa? Itu. Ono tangis kelayong-layong. Enggak apa. Lagu-lagu diuruki anjang-anjang. Apa ini? Minor. Eke masuk Mas. Apa tuh? Terima kasih. Amin. Ini masuk YouTube viral enggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oke. Ya. Misalkan suatu hari ada yang kepengen nanggap ini nyarinya kemana? Ke sini ya? Pertigaan Mojowangi. Nanti kan saya BA anak-anak ini. Oh iya, maksudnya mereka yang mau nanggap itu bisa mencari ke pertigaan Mojowangi, Mojowarno, Jombang ya. Oke. Oke, terima kasih ya. Oke. Selanjutnya ini kegiatannya saya vlog enggak apa-apa ya? Oh, enggak apa-apa. Amin. Oke, makasih. Saya juga terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lokasi berada di pertigaan Mojowangi, Mojowarno, Jombang.
Selanjutnya mereka ngetem di sini di depan sebuah swalayan. Jadi pemilik swalayan itu baik hati sekali ya. Pelatarannya dipakai pos untuk mereka-mereka yang ngamen. Berikut-ikut namanya pertigaan apa Mbak iki Mbak? Nggih, pertigaan. Pertigaan, pertigaan Mojowarno. Nggih, Mojowangi, desane Kecamatan Mojowarno. Oh. Selanjutnya kita mampir di warung makannya Mbak siapa ini? Mbak siapa Mbak? Warung makannya Mbak siapa ini? Mbak Wulan. Mbak Wulan. Ini tadi kan saya dari rumah seorang dukun wedok terkenal Mbak. Belum dengar ya Mbak ya? Dereng. Di desa Grobok kan? Dereng. Oh belum pernah. Oh. Region Terus Surabaya. perjalanan dari rumahnya Mbak dukun kita mampir dulu. Masuk YouTube Mbak warungnya biar viral Mbak ya. Nggih, Warung Mbak siapa ini? Mbak Wulan. Oh iya lali ya Mbak Wulan. Bukanya dari jam berapa sampai jam berapa Mbak? Jam 10. 10 pagi sampai jam? Jam 5. Kadang setengah 10. Paling lambat jam 10. Sudah berapa lama Mbak jualan di sini Mbak itu Mbak? 2 tahun. 2 tahun. Alhamdulillah laris ya Mbak ya. Menunya apa aja Mbak menunya? Alhamdulillah. Sabelan, pecel, sayur lodeh. Sambelan pecel sayur lodeh. Ini kita beli yang murah saja ya lodeh. Kali ini saya beli yang murah saja Mbak lodeh. Terus sang bojo jualan apa Mbak Mbak? Sang suami jualan apa? Suami ya jualan saya kerja. Oh kerja. Iya. Iya. Kalau ini es degannya siapa ini? Mbak Vita. Mbak Vita. Monggo baksonya, bakso kita. Oh, saya Mbak, sini Mbak mengharap di sini. Bakso apa tadi? Bakso kita. Bakso Monggo pita. Oh, dimampir setahu ya. saya pita itu alun-alun Nganjuk. Iya. Kalau alun-alun Nganjuk kan artis Pak ya. Ya, ini Mbak Nah, Pita ini sama Mbak Pita kok. bakul bakso. Ini Mbak Pita bakul bakso. Iya. Kalau yang lungo tak anti-anti itu artis ya Mbak ya. Tapi ini juga seperti artis kok. Malah ini kalau saya mengatakan artis kok. Loh. Alhamdulillah. Artis sih bakso ini. Bakso Udah lama kita. Mbak jualan bakso di sini Mbak? Sudah berapa tahun ya? 5 tahunan lah. 5 tahunan. Iya. 5 tahun. Waduh, berarti ya sudah itu Mbak ya, sudah Apa? populer di sini Mbak ya. Ya gimana ya, diarani populer ya populer, kalau diarani enggak ya enggak gitu loh. Soalnya apa? Buka tutup gitu. Soalnya iya enggak ada yang jaga kan. Ini tadi Ke Balai Tani. Ya. Kalau kirim kan enggak ini tuh juga sama jaminan imitasi. Mau di dahar dulu. Oke Mbak. Ini tadi kan saya habis berkunjung ke seorang dukun terkenal Iya. yang bisa membuat dagangan itu menjadi laris, membuat bojo selalu menempel. Nempel? Ini baksonya biar laris itu enggak pengen kesana Mbak ya? Enggak. Karena sudah laris ya Mbak ya? Alhamdulillah. Enggak perlu laris sebetulnya ya. Yang penting lu mintu gitu aja. Iya. Terus sang bojo Apa? Bakso ya. warung bakso dan warung makan ini bersebelahan. Kalau ini adalah Mbak Wulan, terus yang tadi itu adalah Mbak Pita. Nah, ini ya. Mereka berdua saling mendukung, akur, rukun. Jadi mereka berdua ini saling akur, rukun. Tidak perlu pakai penglaris, mungkin cukup dengan berikhtiar tawakal gitu Mbak. Pakai alami. Alami. Kalau di warung kan rondo. Oh, kalau di sini rondo. Rondo. Kalau di rumah Non rondo. Non rondo. betul ya.
Bapak kasih sambal. Ya itu sambalnya. Nah, ini Mbak Pitanya kan sekali. Terus sang bojo jualan apa Mbak? Kalau suami jualan bakso sama-sama. Tapi Oh sama, keliling. oh keliling gitu Iya. ya. Sampun kagungan putra berapa? Dua. 2. Nggak nambah lagi? Masih belum. Oh, masih belum ya Mbak ya? Atau mungkin sudah nambah tapi kok belum Iya, ya Oh, itu gitu kan ya. masih belum. Masih belum. Dikasih lagi gitu loh. Saya rasa 2 anak cukup. Iya. Yang penting nurut bekti sama orang tua kan gitu ya Mbak ya. Awalnya begitu. Mm-mm. Oke Mbak, dilanjut ya Mbak ya. Masuk YouTube nggak apa-apa ya Mbak ya. Biar laris baksonya.